Kensa Gopi, seri 77, Raden Haryo Prabu Rukma Triman. Rencana untuk membunuh bayi putra Prabu Basudewa tersebut seolah tidak dirahasiakan oleh para prajurit Guo Barong, sehingga para telik sandi dari negeri Manduro dengan mudah mengetahuinya. Prajurit telik sandi tersebut segera berlari mengabarkan hal tersebut ke Manduro. Di Keraton Manduro, Prabu Basudewa telah memberi nama anaknya yang bule. Beberapa bagian kulitnya berwarna putih tersebut dengan nama Kokrosono. Semua keluarga berbahagia dengan kelahiran anak tersebut. Prabu Basudewa pernah menerima bisikan dari dewa bahwa anak tersebut merupakan titisan dari Yang Basuki, dewa yang berwatak keras namun jujur dan berbudi luhur. Malam itu Prabu Basudewa menerima kedatangan prajurit telik sandi yang ditugaskan di negeri Guo Barong. Prajurit itu melaporkan apa yang ia dengar tentang rencana untuk membunuh setiap putra-putri Manduro agar tidak menjadi penghalang Raden Kongso untuk merebut tahta. Jadi Kongso, anak Mairah itu telah dicekoki niat jahat tersebut oleh Surati Montro, desah Prabu Basudewa. Dimas Ugrasena, perkuatlah penjagaan istana demi keamanan semuanya. Perintah Prabu Basudewa kepada Raden Ugrasena yang saat itu menghadap. Sementara itu, di Widro Kandang hari telah menjelang malam. Ketika Ki Antagopa sampai di Kademangan, ia tidak terkejut ketika melihat kuda terikat di samping kandang kudanya. Pasti Raden Basudewa. Oh, Prabu Basudewa yang datang, pikirnya. Namun ketika ia masuk pendopo menjadi terkejut karena yang di hadapannya bukan Prabu Basudewa, namun seorang perjaka yang belum ia kenal karena memang belum pernah bertemu. Marilah Kakang, kita malam ini mendapat tamu istimewa, sambut Kensa Gopi kepada Ki Antagopa. Ki Antagopa mengangguk hormat, namun kemudian katanya, "Aku harus bersih diri dulu dan berganti baju. Maaf Raden." Setelah saling berkenalan dan berkabar keselamatan, dengan sedikit canggung, Raden Haryo Prabu Rukma mengutarakan maksudnya. Kakang Demang Antagopa dan Ni Kensa Gopi, sesungguhnya aku membawa perintah raja yang ditujukan kepada kalian, namun juga kepadaku. Raden Haryo Prabu Rukma berhenti sejenak, mencoba mencari kata-kata yang pas agar tidak terjadi salah pengertian. Sedangkan Kensa Gopi beringsut maju dengan berdebar-debar. Apa gerangan perintah untuknya? Sedangkan Ki Antagopa tetap tenang memperhatikan. Kita semua, aku dan kalian, mesti memahami kesibukan seorang raja. Beliau tidak bisa sembarangan meninggalkan istana tanpa diketahui oleh para sentono. Demikian juga dengan Kangmas Prabu Basudewa. Raden Haryo Prabu Rukma menarik nafas dalam-dalam. Kensa Gopi semakin berdebar-debar. Tentang kalian, semuanya telah diceritakan kepadaku. Beliau sangat berterima kasih kepada Kakang Antagopa yang telah dengan tulus menerima titipan Ni Kensa Gopi dan tetap setia merahasiakan kepada siapapun. Hanya aku dan Kakang Mbok Dewi Kunti yang mengetahuinya. Ki Antagopa mengangguk namun tidak menjawab. Sedangkan Kensa Gopi semakin tidak sabar.
Kang Mas Prabu tidak akan melupakan kalian. Ini ada 2 surat, satu untuk kalian, yang satu untukku. Bacalah. Aku juga belum mengetahui isi surat yang ditujukan kepada kalian, berkata Raden Haryo Praburukmo sambil menyerahkan surat. Bersambung. Tauladan seorang Ontogopo yang tetap teguh memegang sumpah dan janji, walau itu tidaklah ringan.